اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم سلمنا في رمضان بصحة وعافية ورزق واسع. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Direktur Utama PT Sentra Modal Harmoni, Bapak Joko Suyanto SEMM, semoga Allah panjangkan umur Bapak, Allah bahagiakan dunia wal akhirah. Bapak Indra Permana, Direktur Utama PT Baruna Bina Utama, semoga Bapak bahagia dunia akhirat. Yang terhormat Bapak Luis Hariman, Komisaris Utama PT Sentra Modal Harmoni, semoga Bapak bahagia. Bapak Sufidin Aji, Direktur Kepatuhan PT Sentra Modal Harmoni, semoga Bapak bahagia di dunia wal akhirah. Seluruh karyawan SMH, MHIB, MPK, GMH dan BPR Nusamba yang hadir secara live langsung ataupun yang sedang online. Kamera yang mana? Ini yang sedang menyaksikan dari layar monitornya masing-masing. Mudah-mudahan seluruh yang hadir, yang walaupun saya tidak sebutkan nama dan jabatannya, tapi sudah disebutkan oleh Allah sebagai orang yang diterima amal Ramadannya. Walaupun saya mungkin luput menyebut nama dan jabatannya, apalah artinya disebut oleh penceramah kalau tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalah artinya disebut dalam sambutan kalau tidak disebut sebagai penghuni surga? Apalah artinya disebut oleh seorang syam kalau tak disebut oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti adik-adikku mungkin tahu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak ada yang mengenalnya, tapi beliau disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Uwais Al-Qarni datang untuk menunaikan ibadah haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, wahai Ali, nanti ketika aku telah tiada dan engkau mendapati penduduk Mekah, Yaman datang untuk menunaikan ibadah haji, carilah seseorang dari suku Qarn, karena di sana ada orang yang bernama Uwais, dan mintalah doanya, mintalah istighfarnya, karena dia didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini orang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majhulun fil ardh lakin ma'rufun fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hari ini judulnya tentang meraih berkah, indahnya berbagi di bulan suci. Karena ternyata berbagi itu ada 4 bentuk kalau dalam ayat Al-Quran. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kata Al-Quran, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bil-lail di waktu malam, wan-nahar di waktu siang, sirran sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyah ataupun dipamerkan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka ada pahalanya dari sisi Tuhan mereka, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi mau santunan itu tersembunyi ataupun terang-terangan, sama-sama ada pahalanya. Baik dilakukan di siang hari ataupun malam hari, sama-sama ada pahalanya. Kalau santunan, tapi kalau zakat harus mesti jelas. Beda santunan, beda zakat. Beda infak, sedekah, beda zakat. Kalau zakat mesti jelas targetnya siapa. Tadi anak-anak saya tanya satu persatu, karena pengen saya usap kepalanya, aku tanya dulu, kau masih punya bapak? Masih, tak jadi. Kau masih punya bapak? Masih, tak jadi, ku usap kepalanya. Itu kan anak yatim ini, tapi memang anak yang mungkin pantas dapat santunan, tidak masalah. Tapi aku tanya dulu, masih ada bapak?
Kamu anak yatim? Iya Ustaz. Ada bapak? Masih hidup? Oh, udah jadi berarti bukan anak yatim berarti. Jangan diusap kepalanya. Jadi disantuni pantas. Tapi kalau untuk dipegang kepalanya, anak yatim saja yang dipegang kepalanya. Dengan dalam rangka mengikuti sunnahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyantuni, berbagi juga mesti tepat sasaran. Salah satu syaratnya. Tapi mau dilakukan di malam hari ataupun siang hari, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, itu semua ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kala kalau terang-terangan, kadang-kala lebih khusyuk daripada yang sembunyi-sembunyi. Makanya ada doanya itu. Sama-sama baca. Allahumma ja'al sarirati. Jangan ngebayangin roti ya. Ini sarirati, ini sir-sir tersembunyi. Bahasa Arab sir. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah amal tersembunyiku lebih baik daripada amalku yang kelihatan. Karena kalau amal yang kelihatan otomatis bagus. Kalau yang kelihatan pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Kalau sholat berjamaah rame-rame, apalagi kalau dapat dirut di belakang, banyak orang. Apalagi kalau ada temannya, ada saudara, ada ininya, pasti kalau rame-rame, yang amal yang kelihatan otomatis bagus. Pasti bagus, otomatis. Yang susah itu amal yang tidak kelihatan, amal yang tersembunyi. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan amal tersembunyiku lebih baik daripada amalku yang kelihatan. Karena kalau yang tersembunyi sudah baik, otomatis yang kelihatan pasti lebih baik lagi. Nah, subhanallah. Sayyid Ali Zainal Abidin ketika dimandikan jenazah beliau, cicitnya baginda Nabi SAW, ketika dimandikan jenazahnya ada bekas lebam di pundaknya. Ditanya istrinya, apakah beliau pernah terjatuh? Kata istrinya, akhir-akhir ini beliau sehat walafiat. Ditanya keluarga dekatnya, apakah ada yang pernah melihat beliau terjatuh sehingga ada lebam di kiri kanan pundaknya beliau ini? Apakah beliau ada melakukan sesuatu? Kata keluarganya, perasaan normal-normal aja semuanya. Tapi kok pas dimandikan ada luka lebam di pundaknya. Subhanallah, ketika telah dimakamkan malam harinya, ke malam kedua, malam ketiga, ramai orang berdatangan ke rumahnya. Kenapa? Orang-orang ini ternyata orang yang setiap malam disantuni oleh beliau, yang beliau sendiri mengangkat gandum di pundak beliau, di bahu beliau, tapi tidak ada satu orang pun yang tahu. Nanti wafat baru ketahuan, ternyata beliau yang senantiasa membawa makanan ke tempatnya orang-orang miskin. Subhanallah. Ini amal tersembunyi diperbaiki. Nah, rajin tarawih kan ya? Tarawih. Nah, usahakan yang sunnah-sunnah jangan habiskan di masjid. Tarawihnya jangan habiskan di masjid, sisakan untuk sendirian di rumah. Boleh tarawih witir di masjid, boleh, selesaikan sama imam biar pahalanya banyak. Tapi sampai rumah silahkan lanjut lagi. Yang paling afdal tarawih 20 rakaat. Paling afdal, sepakat 4 madhab, 4 imam madhab sepakat tarawih itu 20 rakaat. Witirnya 3 rakaat. Tapi semua 4 madhab juga masih mengakui yang 8 rakaat. Yang terjadi khilaf yang sangat berat itu adalah tarawih formasi Real Madrid 4-4-3. Kalau formasi Real Madrid agak sedikit kurang pendapat ulamanya itu. Karena itu cuma dipakai di Camp Nou dan di Santiago Bernabeu. Jadi kalau sholat malam, beda kalau sholat qobliyah duhur kan 4 rakaat itu qobliyah duhur. Qobliyah duhur itu boleh langsung 4. Tapi kalau qiyamul lail Ramadan makna. Sholat malam itu 2. Ada sih pendapat yang bilang boleh 4, tapi sedikit sekali. Kalau mau aman
Jangan pilihlah yang banyak mengambil pendapatnya. Dua. Tapi meskipun demikian, di masjid sudah melaksanakan, di rumah pun lanjutkan. Supaya apa? Supaya melatih diri dengan amalan tersembunyi. Jangan ketika terawih rajin karena di masjid ramai-ramai, tapi ketika sendiri di rumah agak susah khusyuknya. Allahu Akbar. Buka puasa apa yang terlihat? Allahu Akbar. Gua foto aja deh. Alhamdulillah. Tapi masih ada sisa satu di kulkas. Allahu Akbar. Pas sujud kira-kira mikirin apa pas sujud? Pas sujud mikirin cuma satu yang dipikirin. Ini berdiri apa tahiyat ya? Pas sujud dipikir cuma satu, ini udah 2 rakaat apa baru 1 rakaat ya? Yang dipikirin rakaatnya. Karena dari awal sudah tidak konsentrasi. Makanya enaknya sholat berjamaah. Berjamaah itu enak sekali berjamaah. Sekali lagi berjamaah itu sangat nikmat sekali sholat berjamaah itu. Saya punya sejumput garam. Saya taruh di air sesendok. Apakah asin? Asin. Saya punya sejumput garam. Saya taruh di air 200 liter. Apakah masih asin? Sudah tidak asin lagi. Saya punya dosa. Saya sholat sendiri, kelihatan dosaku. Saya punya dosa. Saya datang ke masjid, gabung sama orang-orang soleh, orang-orang baik berjamaah. Maka hanyutlah dosaku bersama dengan mereka. Tidak dipandang lagi dosaku sama Allah. Enaknya sholat berjamaah itu. Datang sholat berjamaah, pakai ilmu juga. Terawihnya jangan mentang-mentang semangat dia lomba imamnya. Tidak sah itu. Kalau imam belum bar, makmum tidak boleh Allah. Imam harus bar. Allahu Akbar. Kalau sudah bar, baru di belakang Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang karena pengen semangat nih cepat-cepat. Imamnya baru Allah, di belakang Allah. Bisa selesaikan dulu takbiratul ihramnya imam, baru kita juga ikut. Ini tentang sholat ini. Kenapa? Ibadah kita itu di bulan Ramadan banyak. Bersedekah bagus, puasa luar biasa, baca Quran luar biasa, umroh bulan Ramadan pahala setara haji bersama Nabi SAW. Itu pahala-pahalanya. Tapi dari semua ibadah tidak ada ibadah yang mengalahkan ibadah sholat. Tidak ada ibadah yang mengalahkan ibadah sholat. Kenapa? Sholat itu yang pertama diperiksa nanti. Siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang membantunya? Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang manggil orang pergi ke Mekah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara siapa ada air Zam-Zam? Istrinya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ibrahim. Tapi apa doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Rabbi ja'alni muqimas salat. Rabbi ja'alni muqimas salat. ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Dia yang bangun Ka'bah, dia yang juga menemukan air Zam-Zam, dia pula yang manggil orang haji dan umrah. Tapi doanya, jadikan saya dan keturunan saya menunaikan sholat, mendirikan sholat. Tidak ada doanya Nabi Ibrahim Rabbi ja'alni muqiman umrah, ya Allah jadikan keturunanku umrah semua. Tidak ada. Tidak ada doanya Nabi Ibrahim, ya Allah panggillah cucu-cucuku naik haji. Tidak ada. Doanya Nabi Ibrahim, jadikan aku dan keturunanku semuanya menjaga sholat, mendirikan sholat. Maka kata ulama, tidak ada ibadah yang mengalahkan ibadah sholat. Perhatikan sholat. Selama Ramadan, kadang kita ada orang yang memperhatikan puasa, memperhatikan yang lain, tapi tidak memperhatikan sholatnya. Santunan diperhatikan, berbagi diperhatikan, tapi lupa dengan sholatnya. Perhatikan sholat. Nah, hari ini kita belajar berbagi. Maka berbagi boleh sembunyi-sembunyi, berbagi boleh terang-terangan. Apalagi kalau zakat. Zakat terang-terangan aja kalau zakat. Kenapa? Supaya menghindari fitnah. Sama dengan sholat. Laki-laki sholat fardu, kasih lihat, datanglah ke masjid. Al-mu'minu fil masjid kas-samaki fil bahar, wal munafiqu fil masjid kat-tayri fil qafas. Orang beriman berada di dalam masjid bagaikan ikan di dalam lautan, betah, tidak ada kemungkinan mau keluar dari laut. Tapi al-munafiqu fil masjid kas-samaki fil bahar. Tapi orang munafik ketika berada di masjid bagaikan kat-tayri fil qafas, bagaikan burung di dalam sangkar, selalu gelisah pengen keluar. Aduh panjang banget sih ceramahnya, aduh lama banget sih khutbahnya,
Apalagi kalau Jumatan dipakai di sini Pak Dirut. Waduh, itu kalau karyawan bulan Ramadan masuk Jumatan, kalau khotib sudah bilang usikum wa nafsi bitaqwallah, itu kita kayak mendengar bismikallahumma ahya wa amut. Kalau khotib sudah bilang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, baru kita seperti mendengar alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya tidak ada satupun pengajian duhur ku ambil di bulan Ramadan, tidak ada. Apalagi di kantor-kantor, tidak ada. Udah capek kerja disuruh ngaji lagi. Mereka datang untuk pengajian, untuk tidur siang aja di dalam awal aja. Tidak usah, kasihan lah. Untuk menghargai ilmu, saya tidak terima satupun pengajian duhur di bulan Ramadan. Untuk menghargai ilmu, karena kita datang mengaji, yang belajar mengantuk karena di kantor, yang mengajar apalagi. Subhanallah. Jadi bulan Ramadan waktunya beramal saja. Tidur aja itu berpahala. Tidur di bulan Ramadan berpahala. Bagaimana caranya biar tidur berpahala? Tidurlah dengan ilmu. Karena tidurnya orang berilmu mengalahkan sholatnya orang tidak berilmu. Iya. Sholat tidak berilmu bagaimana mau sah? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Anak-anak aja ya Pak ya, supaya kalau malu nggak terlalu karena anak-anak. Anak aja yang jawab. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Kamu sih? Kalau salah kembalikan amplopnya. Nayati. Tapi pantas menerima santunan. Bilang pantas. Pantas. Tapi berdoa sama Allah, ya Allah tahun ini aku terakhir menerima santunan. Cepat. Ya Allah. Ya Allah. Tahun ini aku terakhir menerima santunan. Tahun depan aku yang menyantuni. Iya dong. Bercita-cita lah jadi pemberi THR. Jangan bercita-cita, aduh kapan saya THR-nya. Jangan. Berdoa supaya Anda yang memberikan THR, bukan diberi THR. Jangan berdoa, aduh kapan ya ada panggilan santunan lagi. Berdoalah supaya kita yang memberi santunan, bukan yang diberikan santunan. Mudah-mudahan jadi sukses ya nak. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Takbiratul Ihram. apa-apa, aku pleset dikit. Yang mana takbiratul ihram? Tangannya atau mulutnya? Yang disebutkan Allahu Akbarnya atau tangannya? Yang mana tuh takbiratul ihram tuh? Tangannya. Jadi kalau ada orang sholat begini, ini enggak nyebut apa-apa nih. Apakah dia sudah takbiratul ihram? Jadi mulut atau tangan? Mulut. Karena orang sholat tidak bergerak mulutnya, nah, tidak sah. Karena kalau orang karena terlalu galau sholat tahajudnya, tidak ada tapi atau gara-gara masbuk, buru-buru masbuk, nggak bergerak mulutnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Takbiratul ihram itu bukan urusan tangan. Takbiratul ihram itu di lisan. Allahu Akbar. Tuh, sholat tanpa ilmu itu kalah sama tidurnya orang berilmu. Jadi bulan Ramadan tidur pun bisa dapat pahala kalau tidurnya bagus niatnya. Tadi saya senang dengan sambutannya Pak Dirut, karena kerja itu juga adalah ibadah. Nah, silakan duduk. Nggak jadi kembali bro. Kerja itu ibadah bukan? Ibadah. Bagaimana syaratnya supaya jadi ibadah? Harus ada niatnya. Bagaimana niat itu bisa bagus? Rutinitas mengurangi sensitivitas. Saya suka sekali itu istilah itu. Rutinitas mengurangi sensitivitas. Waktu pertama kali diterima kerja di apa namanya Pak? Tadi SMH, bagus niatnya karena masih awal-awal. Kalau sudah setahun kerja sudah mulai. Apalagi gengsi katanya hobinya resign.
Saya ngisi di kantor-kantor curhatannya sama. Ustaz, anak muda sekarang mau ngisi kali mau resign. Hari pertama niatnya ya Allah mudahkan aku mencari nafkah yang halal. Hari kedua masih. Tapi kalau sudah setahun, oh sudah hilang niatnya. Tidak lagi bisa jadi ibadah kalau tiada niat. Saya ngisi di Trans TV ceramah dari subuh, sholat subuh di sana, pagi pengajian, duhur pengajian, sore kuliah sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib lupa makan, lupa minum. Apakah bernilai puasa? Apakah bernilai puasa? Tidak. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Mesti. Walaupun saya benar jalaninnya nggak makan, nggak minum, tapi tidak ada motifnya, tidak ada kesengajaannya, maka tidak ada niatnya. Niat itu kan kata Imam Nawawi dalam syarahnya itu, niat itu mesti ada motifnya, mens reanya, dan juga ada kesengajaan. Jadi kalau tidak sengaja itu belum niat itu. Kalau tidak sengaja itu belum niat. Tiba-tiba pagi-pagi Ramadan, puasa aja deh. Oh, nggak bisa, nggak diterima. Harus sengaja engkau mau puasa dari malamnya. Kalau baru pagi itu tidak bisa. Kalau puasa wajib mesti. Kalau puasa sunnah bisa, tapi kalau puasa fardu tidak boleh. Kalau pagi baru berniat. Lalu ada motifnya. Kenapa engkau puasa? Nah, itu baru disebut niat. Niat bekerja, berniatlah untuk tidak meminta kepada manusia, tapi meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada pujian dalam Al-Quran ini. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Allah tidak memuji orang yang duduk diam di atas sajadahnya berdoa, tapi Allah memuji siapa? Rijalul la tulhihim tijarah wa la bay'un an dzikrillah. Allah memuji seseorang yang tidak dilalaikan dengan pekerjaannya, tidak dilalaikan dengan bisnisnya dari mengingat Allah. Berarti dia bekerja tapi tetap mengingat Allah. Kata ulama terdahulu, orang-orang soleh, salafus soleh, kami dahulu lebih senang habis sholat subuh berzikir sebentar lalu keluar rumah mencari nafkah dibandingkan kami sholat subuh lalu berzikir lalu lanjut duha lalu baca Quran lalu lanjut ini, tapi hati kami mengatakan gampang, rezeki Allah sudah atur. Kami lebih senang keluar rumah bekerja mencari nafkah yang halal dibandingkan di rumah beribadah, tapi hati kami bersandar gampang, rezeki sudah ada yang ngatur. Entar juga ada santunan, entar juga ada bansos, entar juga ada bantuan tetangga. Subhanallah. Kata ulama, doamu perlu engkau ikhtiarkan, ikhtiarmu perlu engkau doakan. Jadi doa kita diikhtiarkan. Apa doanya? Ya Allah pengen naik haji, ikhtiar biar bisa naik haji. Ya Allah pengen punya rumah, ikhtiar biar bisa punya rumah. Doa kita diikhtiarkan, ikhtiarmu engkau doakan. Sudah usaha datang bekerja ke sini SMH, doakan ya Allah jadikanlah perusahaan kami ini berkah, rezeki yang kami dapatkan dari sananya berkah, lindungi pimpinan-pimpinannya, lindungi kawan-kawan kami, teman-teman kami, jauhkan kami daripada teman-teman yang tidak baik, jauhkan kami dari partner yang tidak baik, jauhkan kami daripada teman kerja yang tidak baik, dekatkan kami dengan rezeki yang baik, doakan. Maka cara yang pertama biar kerja itu menjadi ibadah adalah dengan niatnya. Niat itu hanya ada kalau masih sensitif. Kalau sudah tidak sensitif, hilang niatnya. Contoh. Pertama kali saya datang ke Madinah, berderai air mata. Kasih kode kalau sudah membuka puasa. Kasih kode. Ketika pertama kali datang ke Madinah, berderai air mata. Kedua kali datang ke Madinah, berderai air mata. Ketiga kali, keempat kali berderai air mata, tapi sudah berkurang. Ke-10 kali datang, tinggal 2 tetes. Udah 20 kali ke Madinah, udah biasa aja datang. Bahkan kalau sudah kenal sama teman-teman mutawif, udah di hotel aja kita sholatnya sama aja kok, tanah haram. Tanah sama aja Pak Haji di musola P9 aja di hotel sholatnya. Nggak usah turun, kan Pak Haji kan tiap bulan umroh, tiap tahun umroh, di sini aja nggak usah di Masjidil Haram. Kalau sudah terlalu sering ke sana,
ulang sensitivitasnya ini terlalu rutin sudah. Maka saya cari, kenapa yang dahulu saya berangkat pertama kali lihat Ka'bah saya nangis, pertama kali datang ke Madinah nangis. Oh, ternyata kurang ilmu, harus nambah ilmunya lagi. Oh, cari ilmunya. Oh, ternyata inilah tempatnya Abu Bakar As-Siddiq dahulu bersama dengan Nabi. Disinilah dulu Umar bin Khattab dihunus pedang di belakangnya ketika jadi imam sholat subuh. Oh, disinilah Abu Hurairah maju mundur mau masuk masjid. Ditanya, kenapa tidak jadi masuk Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, saya mencari di mana tapak kakinya Rasulullah, itu juga yang mau kuinjak. Oh, inilah pintu yang ternyata ditempati Jibril datang mendatangi Nabi SAW. Oh, disinilah Ibunda Aisyah menyisir rambutnya Nabi SAW. Cari ilmunya. Maka ketika ada ilmu baru, maka kembali sensitif lagi hati ini. Datang ke sana, menetes lagi air mata. Begitu juga dengan sholat. Kapan terakhir sekali belajar sholat? Allahu Akbar. Kapan terakhir kali belajar yang mana sunnah sholat? Sunnah sholat itu bersamaan suara dengan gerakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Suaranya seirama dengan gerakan. Kan ada orang bertanya, Ustaz, kalau bergerak tuh takbir intiqal tuh duluan suaranya baru bergerak atau gerak dulu baru suara? Sunnahnya bersamaan seirama. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Karena ada juga imam delay. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ada imam begitu. Kalau masih gerakannya kelihatan aman, tapi kalau dari sujud ke berdiri, Allahu Akbar. Yang di belakang, yang panik dia berdiri nih. Baru kalau ngikutin sunnah kan enak, dari sujud ke berdiri karena ngikutin sunnah. Allahu Akbar bersamaan suaranya dengan bergeraknya. Ilmu, maka tambah enak lagi sholat karena sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat ini. Sama dengan berbagi, cari lagi ilmunya tentang berbagi. Oh, berbagi itu subhanallah, mau siang mau malam. Oh, orang dermawan itu al-jannatu darus sakha, surga itu tempat nongkrongnya orang dermawan. Wan naru darul bukhala, dan neraka itu tempatnya orang bakhil. Nih, orang dermawan semua. Dermawan itu bukan hanya bicara uang, dermawan waktu. Mau datang bukber, mau tinggal bukber, dikatakan yang ikut Zoom, orang dermawan waktu. Mau datang pengajian, mau ikut ngaji, mau dengerin ceramah, dermawan waktunya, mau hadir mendengarkan. Ada orang yang subhanallah pelit, saking pelitnya lagi ceramah masih buka TikTok Shop di belakang. Masih buka. Langsung dia kunci HP-nya karena saya tahu dia sedang buka. Orang apa nanti di akhirat timbang Ramadan 1447, lebih banyak mana matamu, memandang Quran atau memandang Shopee Pay? Memandang Shopee apa itu? Live apa itu? Pokoknya lebih sering mana matamu memandang? Itu dihisap semua, dihisap semua nanti. Nah, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan. Tidak apa-apa belanja online kan. Niatnya apa? Niatnya baju lebaran membahagiakan suami, niatnya membahagiakan anak-anak. Kembali lagi tergantung daripada niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyat, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyat. Betapa banyak amalan kecil jadi banyak pahalanya karena bagus niatnya, tapi betapa banyak amalan besar jadi tidak ada pahalanya karena salah niatnya. Nih, bersedekah tadi harus jaga niat. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha. Apa perbedaan sholat dengan sedekah? Santunan, berbagi. Kalau sholat itu syaratnya sebelum mesti suci dari hadas kecil, hadas besar, mesti tempatnya suci dari najis, pakaiannya suci dari najis. Itu syaratnya sebelum. Tapi kalau santunan syaratnya setelah.
Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, santunan, membantu. Ada syarat setelah membantu. Apa syaratnya? Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Tidak mengikutkan bantuannya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Jangan sampai kita menyakiti perasaan si penerima. Ada juga acara santunan saya tidak mau hadiri karena saya khawatir menyakiti perasaan si penerima. Coba baris dulu yang sebelah kanan yatim, yang di tengah miskin, yang sebelah kiri janda-janda. Ayo, coba dibaris dulu Pak ya. Silakan naik dulu yang di atas panggung, yang yatim-yatim, yang miskin-miskin. Kan nyakiti hatinya orang. Santunan tapi nyakiti hatinya orang. Jangan. Nah, saya lebih suka anak-anak tadi bahagiakan. Itu yang tidak puasa silahkan minum, nggak usah pura-pura kasihan juga. Kasihan ada kalau minumannya yang kecil itu udah besar, yang itu sudah besar itu. Subhanallah. Jadi jangan disakiti hatinya mereka, jangan disebut-sebut pemberian. Udah dikasih nih, belajar yang bener ya, jangan punya ini, jangan disia-siakan itu ya, jangan ini. Oh, nggak usah, udah kasih saja sudah, kasih. Jangan nanti ini nggak usah kalau gini. Oh, disebut-sebut pemberiannya. Jangan dibatalkan pemberian itu dengan menyakiti perasaan si penerima, menyebut-nyebut pemberiannya. Kalau bukan gara-gara saya, nggak bakal lolos dia kerja di SMH itu. Kalau bukan gara-gara saya, nggak bakal lolos waktu wawancara HRD itu di SMH itu. Kalau bukan gara-gara saya, oh kau batalkan pahala kebaikanmu, kau sebut-sebut. Oh dulu mah waktu masih kuliah mah ngekosnya di dekat rumah kita itu. Sering banget saya kasih makanan waktu ngekos tuh di Mampang tuh. Saya itu cerita saya itu. Dulu kan saya ngekos di Mampang sih. Subhanallah. Maka jangan dibatalkan santunannya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Jangan lagi dibatalkan dengan apa? Ria'an-nas. Karena riya di hadapan manusia. Apa definisi riya, Pak? Definisi riya. Riya itu adalah menggunakan amal akhirat untuk mengejar dunia. Itu riya itu. Tapi kalau dunia untuk dunia, udah riya itu. Saya ada di belakang situ datang pengajian pakai Hermes, pakai Goyard, pakai tas-tas mahal, itu udah riya itu. Riya itu kalau ibadah dipakai ngejar dunia. Tapi kalau dunia untuk dunia bukan riya. Kalau amal ibadah akhirat dipakai untuk mengejar dunia, santunan untuk mendapatkan simpati, santunan untuk mendapatkan pujian. Nah itu amal akhirat dicari untuk dunia, baru riya. Makanya amalan hati mengalahkan amalan fisik. Kenapa? Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada pahalanya? Belum tentu. Kalau niatku pengen dibilang qori gimana? Kalau niatku pengen dibilang penghafal Quran gimana? Tuh, makanya subhanallah amalan hati mengalahkan amalan fisik. Saya ibadah cuma 50 tahun meninggal dunia. Ternyata Allah takdirkan masuk surga. Apakah saya masuk surga karena amal ibadah saya? Bukan. Seandainya karena amal ibadah, saya cukup 50 tahun di surga, habis itu diusir keluar. Karena kau ibadah 50 tahun. Tapi kenapa masuk surga? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya kekal di dalam surga. Kenapa bisa selama-lamanya? Bukan karena amal fisik, tapi karena amalan hati. Seandainya Allah kasih umur 1000 tahun pun, pasti dia tetap menyembah Allah. Dikasih umur 2000 tahun pun, dia tetap menyembah Allah. Dikasih umur 3000 tahun pun, dia tetap menyembah Allah. Kenapa? Amal hati mengalahkan amalan fisik. Maka kembali lagi diperbaiki niatnya di bulan yang berkah ini, karena niat itu menentukan segalanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan pahalanya pun tergantung daripada niatnya. Semua yang hadir berpahala, semua yang puasa berpahala, tapi tingkatan niat itu menentukan juga tingkatan kualitas daripada ibadahnya, insyaallah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir bisa kembali lagi buka puasa tahun depan.
bisa kembali lagi ketemu Ramadan, kemudian tahun depannya lagi bisihatin wa afiyah, dengan sehat wa afiyah, wa rizqin wasi'ah, dan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua bisa mudik pulang kampung, ketemu keluarganya, bersilaturahim dengan harta yang banyak, rezeki yang banyak, yang berkah insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang belum ketemu jodohnya Allah pertemukan jodohnya, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan yang soleh dan soleha, yang belum bahagia rekeningnya Allah bahagiakan rekeningnya, yang kurang sehat dompetnya Allah sehatkan dompetnya, yang kurang sehat rekeningnya Allah sehatkan rekeningnya insyaallah. Dan anak-anakku jadi anak yang soleh dan soleha, jadi pemimpin masa depan yang cerdas, yang soleh, yang selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nashhadu an la نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, ahli kebaikan, ahli sedekah, ahli sholat, ahli puasa, dan ahli niat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.